Baik, halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini ya. Jadi pada kesempatan kita kali ini di video ini kita akan coba membahas satu emiten dengan sudut point of view yang berbeda. Karena biasanya kalau teman-teman ikutin channel kita, ikutin Instagram kita, media sosial kita, biasanya point of view yang kita tampilkan di publik itu kebanyakan dengan technical analysis teman-teman. Tapi di video kali ini ada sesuatu yang ingin kita coba tampilkan yang cukup berbeda. Jadi di sini kita akan coba berhitung bagaimana caranya untuk melihat target saham WiFi, teman-teman. Mungkin point of view-nya kita nggak lihat dari technical analysis-nya dulu, karena di sini saya ingin coba mengajak teman-teman untuk menghitung kemana harga WiFi akan bergerak di masa depan, teman-teman. Nah, ini kita ada beberapa data yang kita ambil ya. Jadi kebetulan data yang hanya kita sajikan itu berdasarkan dari Raisu. Jadi teman-teman kalau perhatikan di layar, jadi data yang akan kita ambil tuh hanya dari data Raisunya teman-teman. Karena sebenarnya sudah cukup komplit, sudah cukup data yang kita butuhkan sebenarnya dari prospektus Raisu yang telah mereka terbitkan di bulan Juli kemarin. Nah, ini adalah data Raisunya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri di website source-nya sendiri. Di situ mereka tampilkan juga prospektus Raisunya. Jadi saya juga ambil dari situ. Teman-teman nanti kalau seandainya lebih penasaran, teman-teman bisa download dan juga baca dengan lebih detail gitu. Nah, sekarang teman-teman harus tahu ya bahwa PT Source ini atau PT Solusi Sinergi Digital ini bahwa telah dimiliki oleh Bapak Hasim Jojo Hadikusumo, yang dimana beliau adalah adiknya Presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto ya teman-teman. Nah kemarin di Raisu itu sebenarnya kalau teman-teman paham di situ WiFi mereka mengalami rasio Raisu itu 1:1 teman-teman, bahkan 1:1, sekian gitu, 1,2 kurang lebih. Jadi ibaratnya kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ketika penerbitan saham baru, nah ini penerbitan saham lama pada waktu itu WiFi sebelum Raisu ada 2,359 miliar lembar saham yang beredar, dan setelah Raisu dia akan menjadi 5,3 miliar teman-teman. Jadi ada penambahan kurang lebih hampir 100% gitu. Lebih, bahkan lebih dari 100%, karena dari 2,3 menjadi 5,3. Maka sebenarnya ini sangat bagus gitu teman-teman. Yang dimana seperti bisnisnya dimulai dari nol lagi injek dananya gitu. Dan saya rasa sih kalau teman-teman paham bahwa privilege-nya Source ini sendiri adalah pengendalinya teman-teman, yaitu Bapak Jojo Hadikusumonya. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika terjadi sebuah isu dengan harga 2.000, oke? Ketika terjadi harga 2.000 yaitu right isunya, masa sih teman-teman tidak punya namanya confidence satu harga dengan Bapak Jojo Hadikusumonya gitu, dengan Bapak Hasimnya sendiri. Masa sih teman-teman nggak yakin bahwa harga saham ini akan bisa mempunyai privilege yang lebih dibanding emiten-emiten yang lain gitu. Itu sebenarnya dari segi pemahaman kita dasarnya aja teman-teman. Makanya ketika dia isu di harga 2.000, kita lihat pengendalinya siapa dan kita lihat prospek bisnisnya di masa depan seperti apa. Dan saya rasa pada waktu itu WiFi ini sangat menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan gitu untuk kita simpan di dalam portofolio dengan durasi waktu yang lebih lama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung untuk harga WiFi, teman-teman? Kemana target kita untuk saham WiFi? Nah, kita akan hitung ya. Kita akan hitung di video ini. Saya berharap teman-teman itu dapat belajar bagaimana cara kita menganalisa untuk saham WiFi supaya nanti ke depannya teman-teman punya tingkat confidence yang lebih tinggi. Teman-teman juga tidak terpengaruh oleh volatilitas jangka pendeknya. Dan saya rasa WiFi ini cukup menarik untuk teman-teman jadikan life changing teman-teman gitu untuk sebagai salah satu pertimbangan saham yang bisa diinvestasikan mungkin sampai 5 tahun ke depan teman-teman sampai 2030 gitu. Nah, kita akan hitung di video kali ini kita nggak bahas fundamental yang lebih dalam karena saya rasa sih dengan dasar yang akan kita berikan di sini teman-teman bisa langsung tahu gitu kemana harga WiFi ini akan bergerak. Nah, sekarang kita lihat data pertama yang kita dapatkan adalah data pemegang saham ya, jumlah lembar saham yang beredar yang sebelumnya ada 2,3 menjadi 5,3 miliar teman-teman. Ini penting supaya teman-teman tahu nanti eh,
EPS yang akan kita hitung gitu, earning per share yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang kalau kita baca penggunaan dana ya, di sini kita lihat dulu ya. Di sini kalau nggak salah dia ada. Nah, ini ada penggunaan dananya. Jadi reisunya itu sebanyak 5,8 triliun ya, teman-teman. 5,8 triliun yang dimana digunakan untuk mendapatkan 4 juta Kompas, teman-teman. Jadi 5,8 triliun itu bukan untuk sampai 40 juta rumahnya, enggak. Tapi 5 5,8 triliun itu hanya untuk mendapatkan 4 juta Kompas, sorry. Hanya untuk mendapatkan 4 juta Kompas. Sedangkan target dia ada 40 juta Kompas sampai 5 tahun ke depan. Tandanya apa? Tandanya adalah WiFi nanti akan butuh dana yang lebih gede untuk memenuhi kebutuhan dia 40 juta home pass ini sampai 5 tahun ke depan. Nah, nanti kita akan bahas, teman-teman. Kita akan bahas di selanjutnya. Nah, kita tarik dulu ke bawah. Oke. Nah, di sini kita dapat ya. Jadi 5,8 triliun tadi kita temukan untuk 4 juta home pass, sedangkan target dia di tahun pertama itu sebenarnya di sini kita temukan ada 5 juta home pass, teman-teman. 5 juta home pass dengan total pendanaan 7,2 triliun. Kalau teman-teman ikutin narasi saham WiFi, mereka juga telah menerbitkan yang namanya obligasi ya. Di sini kalau teman-teman baca nanti dia ada menerbitkan yang namanya obligasi kurang lebih ya berapa triliun lah, 2 triliun kalau saya tidak salah. Terus dia mendapatkan injek dana dari NTTS dengan dana cash sebanyak 1 triliun, teman-teman. Nah, oleh karena itu dia untuk dapat 5 juta Kompas dia butuh dana 7,2 setengah triliun. Lalu dari 5 juta Kompas ini dia menguasai pangsa pasar itu sebesar 6,4% dari total 77,3 juta rumah yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya cukup gila sebenarnya kalau kita bayangkan target WiFi ini di 40 juta rumah, namun nanti kita akan bahas apakah mungkin 40 juta rumah itu bisa tercapai atau tidak, teman-teman. Di sini kita lihat target 5 juta rumah itu dia akan penyelesaiannya itu di sini ya, semester 1. Jadi target WiFi itu ada di semester 1, teman-teman. Semester 1 2026. Seharusnya sih ini bisa kecapai di 6 bulan ke depan lagi. Jadi target penyelesaian pembangunan tersebut maksimum semester 1 di tahun 2026. Jadi seharusnya sih di tahun depan maksimum semester 1 dia sudah 5 juta Kompas. Kita lihat nanti bagaimana penetrasi WiFi untuk mendapatkan 5 juta Kompas. Sebenarnya sih kita lihat ekspansi bisnisnya sangat masif ya. Kita lihat dia ada namanya mengakuisisi ISP-ISP lokal ya. Ini dia banyak akuisisi dan sekarang dia lagi coba mengakuisisi namanya Link, teman-teman. Nah, Link ini sendiri dia punya home pass itu kurang lebih 4 juta home pass. Sebenarnya ketika dia udah berhasil mengakuisisi Link ini, dia udah dapat langsung 4 juta home pass. Ini sangat menarik. Tinggal kita lihat nanti ke depannya apakah dia bisa dapat mengakuisisi Link. Kalau seandainya dia mampu mengakuisisi Link dan berhasil, itu menjadi katalis yang sangat positif untuk WiFi di kemudian harinya, teman-teman. Dan itu teman-teman wajib ikutin ceritanya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, target mereka sangat jelas ya, 40 juta pelanggan dalam waktu 5 tahun. Oke. Nah, 1 tahun ke depan, di sini kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, target dia 5 juta pelanggan, yang dimana satu pelanggan itu sebenarnya membutuhkan biaya itu 1.450.000. Jadi satu home pass itu, oke, home pass membutuhkan biaya sebanyak 1.450.000, teman-teman. Jadi satu home pass itu membutuhkan biaya 1.450.000. Oke, makanya dibutuhkan budgetnya itu 7,2 triliun untuk membangun 5 juta home pass pertama mereka. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan kita adalah target mereka kan ada 40 juta home pass nih. Oke, target mereka 5 tahun ke depan itu ada 40 juta home pass. Berarti mereka akan butuh dana berapa? Kita tinggal hitung pakai kalkulator. Jadi kan modal pembangunan itu 1.450 ya, 1.450. Oke. Nah, 40 juta home pass ini kan nanti dia akan sudah bangun sebanyak 5 juta home pass. Tinggal kita kurang berarti sisa 35 juta home pass. Sisa 35 juta home pass kita hitung dikali 1.450. Dikali 1.450 kali 35 juta home pass. Maka nanti kemungkinan besar di masa depan WiFi itu butuh dana kurang lebih 50,7 triliun, teman-teman. Kita genapkan 51 triliun. Nah, untuk sorry.
Jadi untuk membangun 40 juta home pass itu sebenarnya WiFi itu butuh dana kurang lebih 60 triliun. Nah, inilah dana yang harus dia butuhkan untuk membangun total 40 juta home pass. Nah, ini dia udah capai jadi tinggal 35 juta home pass itu maka dia butuhnya itu tadi kurang lebih 51 triliun lagi. Nah, 51 triliun lah yang harus dia siapkan untuk membangun 35 juta home pass yang sisa 5 tahun ke depan, teman-teman. Pertanyaannya adalah dari mana dananya? Nah, kalau teman-teman perhatikan dia lagi audit ya, laporan keuangan kuartal 3 ini dia sedang audit untuk katanya global rating, teman-teman. Biasanya global rating itu berfungsi untuk pendanaan luar negeri. Nah, kita sih berharap itu berjalan dengan bagus sehingga dia bisa mendapatkan pendanaan yang lebih banyak dan dengan beban yang lebih ringan gitu. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan melakukan raisu lagi. Kita nggak tahu. Kita lihat nanti aksi korporasinya seperti apa. Apakah dia akan raisu? Apakah dia akan mengambil private placement bisa jadi untuk mengambil investor strategis. Kita nggak tahu nanti di sini seperti apa. Atau bahkan dia menerbitkan obligasi lagi. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Jadi ada tiga aksi korporasi yang kemungkinan besar dia akan gunakan untuk memenuhi 40 juta home pass ini, teman-teman. Karena dia butuh 51 triliun lagi untuk membangun sisanya gitu. Nah, dananya dari mana? Ada tiga kemungkinan. Dia raisu, atau private placement, atau dia menerbitkan obligasi. Tinggal kita lihat nanti ke depannya aksi korporasi yang akan dia lakukan. Oke, nah pertanyaannya adalah, lalu kemana harga WiFi? Kita kan udah dapat nih, yang pertama ya. Dia targetnya sampai semester satu. Oke, dia sampai semester satu itu, semester satu 2026 pembangunan itu sampai 5 juta home pass. Ini kita dapatkan variabel data yang baru, yang terbaru ya. Nah, kita hitung dengan target 5 juta home pass ini kecapai, harga WiFi bisa berapa, teman-teman? Kita tahu produk yang mereka jual adalah WiFi internet rakyat ya, internet rakyat yang dimana harganya 100.000, 100.000 dengan kecepatan 100 Mbps, Mbps. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Apalagi kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya ya. Nah ini adalah cost yang dikeluarkan WiFi ketika dia menggunakan produk mereka teman-teman. Ketika mereka menjual produk mereka, cost mereka itu ada di sini. Nah, ketika mereka kerjasama dengan ISP-ISP lokal, nah ini ada namanya revenue sharing 20.000. Ini beban yang paling gede. 20.000, jadi totalnya sih cuma 39.600, kurang lebih 40.000 lah kita genapkan. Nah, 40.000 berarti mereka mendapatkan laba eh, EBITDA-nya itu sebesar 60% ya, 60.000 kurang lebih. Jadi ini sangat gede sebenarnya teman-teman. Ini sangat gede EBITDA sampai 60%. Atau laba bersih nanti bisa sampai 60%. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, period mereka bisa balik modal tuh hanya 14 bulan. Dan saya rasa ini sangat menarik untuk bisnis ya, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau seandainya ada pelanggan yang mereka sudah langganan lebih dari 14 bulan, oke, lebih 14 bulan masuk ke tahun eh, bulan ke-15-nya, ini udah masuk ke laba, teman-teman. Udah balik modal mereka. Jadi sangat bagus. Ini sangat menarik sebenarnya untuk WiFi karena eh, biaya balik modal itu sangat cepat, hanya butuh waktu 14 bulan. Jadi kalau seandainya pelanggan sudah berlangganan lebih dari 14 bulan, itu udah masuk di dalam pendapatan mereka dan itu sangat menarik untuk teman-teman pertimbangan bisnis-bisnis yang seperti itu gitu. Jadi kebetulan WiFi ini kita coba memandang point of view-nya itu melalui prospek bisnisnya teman-teman. Kita nggak melihat dari masalah harganya dulu. Nah, ketika kita sudah paham bisnisnya, baru kita bicara harganya akan kemana gitu ya. Nah, ini datanya kita udah dapat ya. Jadi data semester satunya itu target mereka tuh 5 juta pelanggan sampai akhir semester 1 2026 ya. Tadi kita lihat dengan biaya 100.000. Nah, oke. Nah, kita tinggal coba kalikan aja teman-teman. Oke. Nah, ini kita nggak buat kali 60 100.000 ya. Kita nggak buat kali 100.000. Kita ambil datanya itu dari sini. Ini kan bebannya tadi 39.600, kita katakan 40.000 lah, 40.000, berarti laba bersihnya itu EBITDA-nya itu sekitar 60%, 60.000. Nah, sekarang kita buat di sini 5 juta pelanggan ya. 5 juta pelanggan dikali 60.000, maka dapatlah revenue-nya 300 miliar per bulan. Kita kalikan 12 bulan dalam satu tahun, dapat 3,6 triliun. 3,6 triliun laba yang akan didapatkan
WiFi sampai semester 1 2026. Oke, itu data yang pertama. Tadi kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini ada 5,3 miliar lembar saham. Jadi 3,6 triliun kita bagi, kita mencari IPS-nya dulu. 5,3 dibagi 5,308,549. Kita genapkan aja di sini. Maka dapatlah IPS-nya 678, teman-teman. 678 kita bulatkanlah jadi 680 lah. Dapatlah IPS-nya sebanyak 680. Oke. Sorry, kita perbaiki dulu. Dapatlah IPS-nya 680, teman-teman. Nah, kita kalikan dengan PI ratio-nya, kita anggaplah 680 dikali 10 aja dengan per 10 kali aja, targetnya itu sampai semester 1 6.800, teman-teman. Jadi target WiFi itu 6.800 kalau kita kalikan dengan PI 10 kali. Kalau seandainya eh, PI-nya 10 kali, kalau seandainya PI 15 kali, sedangkan teman-teman harus paham ya, yang namanya sektor teknologi sebenarnya PI itu standarnya itu minimal 15 kali, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat, seandainya 680 dikali 15 kali, sorry, 680 dikali 15, maka target WiFi itu bisa sampai 10.200. Kita katakanlah 10.000. Itu kalau seandainya sampai semester 1 dia benar-benar dapat 5 juta home pass. Nah, kalau seandainya dia dapat 5 juta home pass, kemungkinan besar target minimalnya itu di 6.800, target maksimumnya itu bisa mencapai 10.000, bahkan lebih. Bahkan lebih up. Karena tergantung PI ratio-nya standar industri teknologi bisa berapa, teman-teman. Sedangkan kita tahu bahwa sektor teknologi sendiri PI-nya itu biasanya rata-rata bisa sampai di atas 15 kali gitu ya. Seperti Telkom, DCII, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita bicara sampai 5 tahun ke depan. Kalau seandainya teman-teman bisa punya confidence memegang saham WiFi ini sampai 5 tahun ke depan, ya sampai 5 tahun ke depan, berapa sih target yang bisa tercapai oleh WiFi ini? Kita tinggal hitung, teman-teman. Kalau seandainya kita bilang secara optimis dia capai 40 juta rumah. Nah, target tadi 40 juta rumah ya. Dia dapat 40 juta rumah, oke, kali 60.000. Kita tinggal kalikan 60.000 sampai 5 tahun ke depan. 40 juta rumah dikali 60.000. Nah, dapatlah 2,4 triliun dikali 12 bulan. Nah, dia dapat 28 triliun. Oke, dapatlah net profitnya itu 28 triliun, 28,8 triliun. Nah, inilah dapat dia 5 tahun ke depan nanti di tahun 2030, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi ke jumlah lembar saham tadi, ada di 5,3. Kita bagi 5,308,549. Maka dapatlah IPS-nya 5,425, teman-teman. Dapatlah IPS-nya, earning per share-nya, IPS sama dengan 5.425 ya, 5.425. Oke. Nah, 5,425. Nah, inilah IPS yang akan didapatkan kalau seandainya 40 juta rumah ini tercapai. Kalau seandainya teman-teman kali PI 10, teman-teman, kali 10, PI itu adalah price earning ratio ya. Price earning ratio rata-rata. Jadi kemungkinan besar harganya bisa dapat 54.000 nih, teman-teman. 54.000 harga WiFi kurang lebih. Kalau seandainya dengan kali PI 10, kalau seandainya 40 juta rumah ini tercapai, teman-teman. Nah, memang terdengar gila ya, terdengar gila kalau kita lihat 54.000 ini. Tapi apakah kegilaan kita ini tidak didasarkan dengan datanya? Masalahnya kegilaan 54.000 yang kita hitung ini, teman-teman, sampai 5 tahun ke depan, ada dasar data yang kita bisa pegang gitu. Tinggal teman-teman punya confidential yang tinggi atau tidak ketika menghold saham ini ketika terjadi mungkin ada turbulensi jangka pendek, volatilitas jangka pendeknya gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 40 juta rumah ini apa strateginya kan gitu. Nah, kalau menurut saya sih sangat bagus ya strategi WiFi ini mungkin di masa depan akan ada pengembangan strategi yang lebih masif. Salah satunya tadi kita lihat dia akan akuisisi link ya. Kita sih berharap ini bisa berhasil, teman-teman. Kita berharap ini bisa berhasil. Kedua, dia lagi lelang spektrum. Oke, teman-teman pasti ikutin. Dia akan lelang spektrum 1,4 GHz.
Di mana sih kita yakin dia akan menang nih. Kita yakin dia akan menang Spektrum ini yang dimana penetrasi pasarnya akan bisa lebih luas gitu. Nah, selanjutnya teman-teman tahu ya, Bapak Hasim Jojo Kusuma itu adalah Satgas Perumahan. Jadi Satgas Perumahan mereka punya target itu perumahan itu ada 3 juta rumah, teman-teman. 3 juta rumah per tahun. Nah, kita nggak tahu apakah nanti akan ada kepentingannya ke sini atau tidak, tapi saya rasa sih kemungkinan besar akan ada. Kenapa saya bilang akan ada? Karena teman-teman mungkin coba baca berita news ya. WiFi ini banyak kolaborasi dengan BUMN, ada seperti PLN, ada juga dengan PGN. Nah, ini sangat menarik sebenarnya ketika mereka ada kolaborasi dengan BUMN seperti ini. Contohnya apa? Contoh nih, misalnya 3 juta rumah ini kan dibangun. Oke, ketika nanti dibangun kemungkinan besar 3 juta rumah ini akan menggunakan gas alam, teman-teman. Gas alam. Kita sih berharap nanti kemungkinan besar dia akan digunakan gas alam, bukan gas LPG lagi atau gas subsidi. Nah, gas alam ini nanti kan dia hanya tinggal bayar per bulan ya. Mungkin teman-teman di rumah ada gunakan gas alam pasti tahulah. Gas alam ini dia bayarnya tuh seperti pakai meteran per bulan gitu. Nah, nanti gas alam ini dia kolaborasi dengan WiFi, mungkin ya, mungkin nanti skemanya misal gini, dia pasang gas alam, nah mungkin budget gas alam itu ya kita katakanlah 100.000. Nah, 100.000 gas alam, nanti dia cukup bayar 200.000 per bulan. Oke, dia bayar 200.000 per bulan, dia dapat fasilitas apa? Dia dapat gas alam, oke, dia dapat gas alamnya itu, dan juga kecepatan WiFi, dia dapat WiFi. Nah, WiFi dengan kecepatan 100 Mbps. Nah, jadi dia bayar 200.000, nanti dia kerjasama dengan PGN ya, perumahan ini, dia dapat gas alam yang tiap bulan dia bayar 100.000 sama juga WiFi, teman-teman. Jadi saya rasa sih sampai 5 tahun ke depan, 40 juta rumah ini kemungkinan besar dia bisa capai gitu. Dia bisa capai. Tinggal nanti kita lihat kemana jatuh-jatuhnya. Oke lah kita katakan 40 juta rumah tiba-tiba meleset ternyata tercapai hanya 25 juta rumah. Kita katakan 20 juta rumah lah, 20 juta rumah kecapainya. Oke, kita bilang hanya 50% dari 40 juta rumah yang kecapai, teman-teman. Kita cuma hitung ulang. Nah, berarti dari 40 juta 50% kecapai 20 juta rumah. Oke, 20 juta rumah kita tinggal hitung. Kalau seandainya hanya 20 juta rumah yang kecapai, kita kalikan 60.000, 20 juta rumah kali 60.000, maka per tahun per bulan itu dapat 1,2 dikali 12 bulan. Kita kali 12 bulan, maka dia dapat profitnya itu 14,4 triliun, teman-teman. Dia dapat 14,4 triliun per tahun ya, per tahun kalau seandainya dia hanya capai 50%. 50% dari 40 juta rumahnya. Nah, tinggal kita bagi ke jumlah lembar saham. Nah, kita bagi jumlah lembar saham ada 5, 308, 549. Oke. Maka dapatlah IPS-nya 2712. Nah, earning per share-nya berarti dapat berapa tadi? 2712 IPS sama dengan 2.700 lah kita katakan. Kita kalikan 10 ini udah 27.000 teman-teman. Ini aja udah 27.000. Udah 10 kali lipat dari kita punya barang ya. Kita punya barang di bawah 2.500 semua, teman-teman. Nah, ini bukan ajakan jual dan beli, jadi teman-teman harus paham. Saya hanya sharingkan bagaimana cara menghitung harga WiFi, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman yang udah punya barang, teman-teman punya tingkat conviction atau tingkat confident yang lebih tinggi gitu. Nah, ini aja kalau seandainya dia capai 5 atau 8 20 juta rumah, targetnya masih jauh, bisa 27.000. Itu kalau kali 10, kalau seandainya kita kali 15, 2.700 kali 15 dengan PI 15 aja, dia udah 40.000, tetap targetnya bisa sampai 40.000, teman-teman. Sampai 50 tahun, sampai 5 tahun ke depan, gitu. Nah, tinggal teman-teman punya conviction nggak untuk pegang saham WiFi gitu. Oke ya, jadi mungkin ini aja sharing saya di video ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat paham kenapa kita berani. Bahkan teman-teman yang DM-DM kita juga, kita katakan apa? Hold, jangan sampai kehilangan barang, teman-teman. Karena saya udah hitung, seperti yang saya tampilkan ini gitu. Saya udah tampilkan cara hitungannya, tinggal teman-teman coba pahamin gitu ya. Coba pahamin dan tinggal teman-teman punya confidential yang
makin tinggi atau tidak untuk hold saham WiFi gitu. Oke, nanti ke depannya kalau seandainya teman-teman mau, kita akan coba ulas saham Inet, teman-teman. Kita akan ulas saham Inet, tinggal teman-teman mau atau enggak. Kalau seandainya banyak yang request, kita akan buat hitung-hitung saham Inet dan kita akan coba upload juga gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.